Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama R91 Official. Bagi yang baru singgah di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait prediksi figur yang berpotensi maju sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara periode 2024 hingga 2029, menjelang pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Agustus 2024. Sejumlah figur di Sultra mulai memperkenalkan diri ke publik terkait akan pencalonan gubernur pada Pilkada 2024. Figur-figur tersebut berasal dari kalangan politikus, birokrat, pengusaha, dan pengacara. 1. Dr. Haji Tina Nur Alam, MM. Tina Nur Alam merupakan istri dari mantan Gubernur Sulawesi Tenggara 2 periode yakni Nur Alam, SE, MM yang menjabat sejak tahun 2008 hingga 2013 dan tahun 2013 hingga 2018. Tina Nur Alam merupakan kader Partai Nasdem dan tercatat sebagai anggota DPR RI 2 periode dimulai dari periode 2014 hingga 2019 dan periode 2019 hingga 2024. Saat ini ia tercatat sebagai Komisi 10 DPR RI. Sebelum berhijrah di Partai Nasdem, Tina Nurul Alam merupakan kader Partai Amanat Nasional hingga tahun 2018. Wanita kelahiran Kendari 23 Maret 1964 ini berpotensi untuk berkontestasi sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara setelah mendapatkan rekomendasi dari DPP Partai Nasdem pada Rabu 5 Juni 2024. Kemudian pada tanggal 22 Juni 2024 ia mendapatkan rekomendasi dari Partai PKS untuk maju sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara. Ia diberikan rekomendasi dari PKS karena dianggap memiliki banyak kesamaan gagasan dengan PKS. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPW PKS Sultra, Yaudu Salam Ajo pada 23 Juni 2024. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, DPRD provinsi yang memiliki 45 kursi. Maka untuk mengusulkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur harus didukung minimal 9 kursi dari partai politik atau gabungan partai politik di DPRD provinsi. Sementara itu, di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki 45 kursi anggota DPRD. Sedangkan pada pemilu 2024, partai politik yang meraup suara terbanyak di DPRD Sulawesi Tenggara adalah Partai Nasdem dengan jumlah suara sebanyak 179.523 dan mendapatkan 6 kursi. Atas dasar itulah, Tina Nur Alam sudah memenuhi persyaratan untuk mendaftar di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara periode 2024 hingga 2029 karena telah mendapatkan dukungan 10 kursi di DPRD Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 6 kursi dari Partai Nasdem dan 4 kursi dari PKS. 2. Dr. Haji Lukman Abu Nawas, SH, MSI. Dr. Haji Lukman Abu Nawas, SH, MC merupakan politikus dan birokrat senior. Dia merupakan mantan wakil gubernur Sulawesi Tenggara periode 2018 hingga 2023. Beliau juga merupakan ketua DPD PDIP Sulawesi Tenggara sehingga berpeluang mendapat rekomendasi dari partai besutan Megawati itu untuk menjadi kendaraan politiknya pada kontestasi Pilkada 2024. Pasalnya, PDIP memiliki suara terbanyak kedua di DPRD Sulawesi Tenggara hasil pemilu 2024 dengan jumlah perolehan suara sebanyak 177.425 dengan mendapatkan 6 kursi. Kepada publik, Lukman Abu Nawas mengaku bahwa dirinya sudah mendapatkan dukungan dari DPP PDIP pada bulan Mei 2024 untuk diusung menjadi calon gubernur Sulawesi Tenggara periode 2024 hingga 2029. Meskipun begitu, jika Lukman Abu Nawas mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP, tetap harus mencari dukungan terhadap partai lainnya untuk berkoalisi agar mendapatkan minimal 3 kursi di DPRD Sulawesi Tenggara. Pada awal Juni, diberitakan bahwa Lukman Abu Nawas mendapat surat tugas dari DPP Demokrat yang diberikan langsung oleh Ketua DPD Demokrat Sultra Muhammad Endang. Pria kelahiran Kendari 11 September 1958 ini memiliki karir politik dan jejak birokrat yang sangat mumpuni. Beliau mengawali karirnya di pemerintahan dimulai dari PNS pada tahun 1976 hingga 1983 di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
Dan pada tahun 1986 dia dipercayakan menjadi pelaksana tugas Kasubag Dokumentasi BP7 hingga tahun 1988. Dengan rekam jejak yang baik, ia akhirnya diamanahkan menjadi Sekretaris Wilayah Kecamatan Wawotobi pada tahun 1988 hingga 1990. Dan pada tahun 1990 ia menjadi Camat Wawotobi di Konawe hingga tahun 1996. Dan setelah itu, ia kembali ditunjuk menjadi Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Kendari pada tahun 1996 hingga 1998. Pada tahun 1998, ia naik jabatan menjadi Kadis Tata Ruang Kabupaten Kendari hingga tahun 1999. Dan selanjutnya ia menjadi Kadis Diknas Kabupaten Kendari pada tahun 1999-2003. Pada tahun 2003 ia terpilih menjadi Bupati Kendari hingga tahun 2008 dan kemudian menjadi Bupati Konawe pada tahun 2008 hingga 2013. Karir politiknya sudah dimulai ketika menjadi Ketua DPD 2 Partai Golkar 2007 hingga 2013, dan sebelum mendampingi Ali Mazzi sebagai Gubernur Sultra periode 2018 hingga 2023, ia telah menjadi Sekretaris Daerah dari tahun 2014 hingga tahun 2018. 3. Insinyur Ridwan Bae. Ridwan Bae merupakan Ketua Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara yang berpotensial diusul jadi calon Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2024 hingga 2029. Pasalnya, hasil pemilu 2024. Partai Golkar memiliki perolehan suara di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara terbanyak ketiga dengan perolehan suara sebanyak 176.840 dengan mendapatkan alokasi 6 kursi sehingga partai yang dinahodai Airlangga Hartanto itu dapat mengusulkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara. Elektabilitas Insinyur Ridwan Bae memang tidak bisa dipungkiri, hal tersebut terbukti pada hasil pemilu 2024 mampu mendulang suara tertinggi dari rekannya yang mencalonkan legislatif di tingkat pusat melalui Partai Golkar. Jika DPP Golkar ini mengusulkan Insinyur Ridwan Bae sebagai calon Gubernur Sultra periode 2024 hingga 2029, maka partai tersebut harus berkoalisi dengan partai lainnya yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara minimal 3 kursi. Selain elektabilitasnya yang tinggi, Ridwan Bae juga merupakan anggota DPR RI 2 periode dan saat ini sudah ketiga periode. Pria kelahiran Muna 1 Desember 1957 ini pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Muna pada tahun 1992 hingga 1997, dan setelah itu, ia menjadi Bupati Muna selama 2 periode dimulai dari tahun 2000 hingga tahun 2010. Pada periode 2014 hingga 2019 di DPR RI, beliau berada di Komisi V DPR RI yang membidangi transportasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal. Sebelumnya, Insinyur Ridwan Bae juga pernah menjadi Wakil Ketua DPD Partai Golkar pada tahun 1998 hingga 2003, kemudian menjadi Ketua DPD Partai Golkar tahun 2002 hingga 2008. Dan pada tahun 2010 ia kembali terpilih menjadi Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Tenggara hingga sekarang. 4. Dr. Haji Ruksamin. Ruksamin merupakan Bupati Konawe Utara 2 periode yakni periode 2016 hingga 2021 dan periode 2021 hingga sekarang. Beliau merupakan Ketua DPW Partai Bulan Bintang Sulawesi Tenggara sehingga berpotensi maju sebagai calon Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2024 hingga 2029. Pasalnya, partai yang dinahodai Yusril Iza Mahendra itu berhasil mendapatkan 4 kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara pada pemilu 2024 sehingga Ruksamin telah memiliki partai utama sebagai kendaraan politiknya untuk perhelatan Pilkada 2024. Terlebih sebelumnya, Ruksamin telah mendapatkan langsung lampu hijau terkait pencalonan Gubernur Sultra dari Ketua PBB saat pelantikan dan pembekalan caleg di salah satu hotel di Kendari pada 24 September 2023. Hanya saja, meskipun jika direkomendasikan DPP PBB, maka pria kelahiran 14 Maret 1973 itu masih perlu melakukan komunikasi politik untuk menambah jumlah kursi pendukungnya minimal 5 kursi dari partai politik lainnya di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.
Menurut informasi, Ruksamin telah mendapatkan rekomendasi dari DPP Partai Amanat Nasional yang memiliki 3 kursi di DPRD Sulawesi Tenggara. Rekomendasi tersebut diberikan pada 7 April 2024. Kemudian pada tanggal 20 Mei 2024, Ruksamin mendapatkan surat tugas dari DPP Partai Demokrat, di mana Partai Demokrat di DPRD Sulawesi Tenggara mendapatkan 4 kursi. Jika DPP Partai Demokrat telah memberikan surat rekomendasi kepada Ruksamin, maka jumlah kursi pendukung Ruksamin sudah mencapai 11 kursi sehingga memenuhi syarat untuk mendaftar di KPU pada Agustus mendatang. Orang nomor 1 di bumi Ohio itu memiliki karir politik yang baik. Sebelum ia memangku jabatan Bupati 2 periode, ia mengawali karir politiknya sebagai anggota DPRD Konawe tahun 2004 hingga 2007. Kemudian pada tahun 2007 ia menjadi Ketua DPRD Konawe Utara hingga tahun 2009. Setelah menjadi ketua, ia menjadi Wakil Ketua IDPRD Konawe Utara tahun 2009 hingga 2011, dan pada tahun 2011 ia terpilih menjadi Wakil Bupati Konawe Utara hingga tahun 2016. Menariknya lagi, sebelum terjun ke dunia politik, Ruksamin pernah menjadi guru di SMA Waotobi pada tahun 2000 hingga 2001. 5. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Andi Sumangruka, SE.MM. Mayor Jenderal Andi Sumangruka merupakan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan sekaligus Ketua DPWP 3 Provinsi Sulawesi Tenggara. Pria kelahiran 11 Maret 1963 ini berpotensi maju sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara. Hal tersebut karena telah memiliki kendaraan politiknya yang memiliki 3 kursi di DPRD Sultra hasil pemilu 2024. Pria yang kerap disapa ASR tinggal mencari 6 kursi lagi di DPRD Provinsi Sultra untuk memenuhi persyaratan calon gubernur. Berdasarkan informasi belum lama ini, Andi Sumangruka mendapatkan surat tugas dari DPP Partai Demokrat untuk maju sebagai calon gubernur Sultra periode 2024 hingga 2029. Ia mendapatkan surat tugas tersebut tepat pada 6 Mei 2024, di mana partai yang memberikan surat tugas tersebut memiliki 4 kursi di DPRD Sultra hasil pemilu 2024. Jika Partai Demokrat telah resmi memberikan surat rekomendasi kepada Andi Sumangruka, maka Andi Sumangruka telah mendapatkan dukungan kursi di DPRD Sulawesi Tenggara sebanyak 7 kursi dan masih mencari minimal 2 kursi dari partai lain yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Sultra untuk mencapai persyaratan sebagai calon gubernur Sultra periode 2024 hingga 2029. Berdasarkan informasi, Ketua Partai Gerindra Provinsi Sultra akan mendukung Andi Sumangruka sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara periode 2024 hingga 2029. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Sultra, Andi Adi Aksar saat halal bihalal DPD Partai Gerindra pada 15 April 2024 di salah satu hotel di Kendari. Jika DPP Gerindra memberikan rekomendasi kepada Andi Sumangruka, maka Andi Sumangruka mendapatkan dukungan 12 kursi untuk calon gubernur Sultra periode 2024 hingga 2029. Andi Sumangruka merupakan mantan Pangdam 14 Hasanuddin tahun 2020 hingga 2021. Sebelumnya ia pernah menjadi Sahli Bid Ideologi dan Politik BIN tahun 2019 hingga tahun 2020. Karir kemiliteran Andi Sumangruka dimulai dari Danyon Arhanud C13. Pariga Buana Yuda pada tahun 2003 hingga tahun 2007. Setelah itu, ia menjadi Asintel Kodam I Bukit Barisan tahun 2007 hingga tahun 2012. Setelah itu, ia menjadi Danrem 143 Halwoleo di tahun 2012 hingga tahun 2013. Setelah itu, ia menjadi Irdam 5 Brawijaya tahun 2013 hingga tahun 2015. Dan kemudian selanjutnya menjadi Kabinda Sulawesi Tenggara BIN tahun 2015 hingga tahun 2019. 6. Insinyur Hugua juga berpotensi untuk berkontestasi di ajang Pilkada 2024 di Sulawesi Tenggara. Sebab elektabilitasnya juga cukup tinggi di masyarakat. Selain itu, ia merupakan mantan Bupati Wakatobi 2 periode. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI di bagian Komisi 2 mewakili dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menjelang pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, beliau intens melakukan sosialisasi di masyarakat terkait niatnya akan maju sebagai calon gubernur Sultra periode 2024 hingga 2029.
7. Kri Saiful Konggo Asa. Kri Saiful Konggo Asa atau yang dikenal KSK berpotensi menjadi calon gubernur Sulawesi Tenggara periode 2024 hingga 2029. Pasalnya Kri Saiful Konggo Asa memiliki pengalaman dalam perpolitikan di mana beliau merupakan mantan Bupati Konawe 2 periode. Terlebih Kri Saiful Konggo Asa merupakan kader Partai Nasdem. Sebelumnya, mantan Ketua DPRD Konawe periode 2009 hingga 2014 ini juga pernah diperintahkan oleh Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh untuk maju sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara melalui Partai Nasdem. Dan pada 20 April 2024 Kri Saiful Konggo Asa melalui LO-nya mendaftar ke Partai Nasdem Sulawesi Tenggara dalam penjaringan bakal calon gubernur. 8. Dr. Yusuf Tawulo. Yusuf Tawulo, SH, M.H. merupakan seorang pengacara sekaligus pengusaha tambang. Beliau berpotensi diusung oleh Partai Gerindra menjadi calon gubernur Sultra periode 2024 hingga 2029. Sebab, beliau merupakan kader Partai Gerindra sekaligus Ketua Tim Laskar 8 Pemenangan Prabowo, Gibran Sulawesi Tenggara. Sebelumnya, Yusuf Tawulo juga pernah menjadi calon Bupati Konawe. 9. Laode Umar Bonte. Laode Umar Bonte berpotensi maju sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara periode 2024 hingga 2029. Hal tersebut karena pemuda asal Muna ini memiliki elektabilitas tinggi di masyarakat Sultra. Elektabilitas yang dimiliki Laode Umar Bonte terbukti saat ia mencalonkan anggota DPD pada pemilu 2024 yang mampu meraih suara tertinggi di Dapil Sultra. Beliau juga intens melakukan sosialisasi di masyarakat terkait niatnya yang ingin mencalonkan diri sebagai gubernur Sultra periode 2024 hingga 2029. Beliau juga sudah mendaftar kepada partai politik dalam penjaringan bakal calon gubernur Sulawesi Tenggara. Nah, itulah pembahasan terkait prediksi figur yang berpotensial maju sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara periode 2024 hingga 2029. Semoga pembahasan politik ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya konten ini. Terima kasih telah singgah di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.